Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan manusia, Zat yang telah menghidupkan manusia, Zat yang akan mematikan manusia, Zat yang akan memintai pertanggungjawaban di akhirat kelak setelah manusia kembali dari alam dunia ke alam barzah menuju akhirat yang abadi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada la ilaha illallah, berpegang kepada la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan, bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada bisanya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membisakan kita menjadi orang yang bisa, yang memberi kemampuan kepada kita sehingga kita berkemampuan, yang telah memberikan kenikmatan, berjuta-juta kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa mengelola alam dunia ini menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashaikhul Ibad berkata, menukil perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada 4 golongan manusia jika dikategorikan dalam kehidupan ini, bahwa yang pertama adalah rajulun la lisana lahu wala qalba wa huwa asi abi. Kelompok manusia yang pertama yaitu manusia yang tidak berlidah dan tidak berhati, maka merekalah para pendurhaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia yang Allah berikan lisan, tapi orang tersebut tidak berlisan. Artinya apa? Dia tidak berkata dengan yang baik. Dikatakan tidak berlisan, selalu meremehkan orang lain, selalu memberikan motivasi ke arah yang lebih buruk, menghinakan orang lain, dan mereka tidak berhati. Tidak peduli dengan orang lain bahwa orang lain akan sakit hati. Tidak peduli dengan orang lain bahwa orang lain akan menderita. Lisan yang tidak ada sehingga hati juga tidak ada. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kedua, bahwa rajul lahu lisanun bila qalbin fayangtiku bil hikmati wala ya'malu biha yad'un nas ila Allah Ta'ala wa huwa yafiru minhu. Golongan yang kedua ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani menukil perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa orang yang memiliki lisan tetapi tidak berhati, mereka berbicara dengan manisnya hikmah namun tidak mengamalkannya. Bahkan mereka mengajak orang-orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka sendiri malah menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia pintar, dia berilmu, dia banyak dengan referensi keilmuan, baik ilmu zahir, ilmu batin, dia banyak. Tapi justru dia jauh daripada ilmu tersebut. Dia mengajak, ayo kita beribadah kepada Allah, dia maksiat. Dia mengajak, ayo kita sholat berjamaah, dia tidak berjamaah. Ayo berinfak, dia tidak berinfak. Orang tersebut, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Orang tersebut laksana lilin. Lilin itu menerangi, malah dia habis menerangi orang lain, tapi dia sendiri bahkan habis. Dengan apa? Dengan penerangan tersebut. Orang tersebut mempunyai lisan, tapi dia jauh daripada apa yang diucapkannya, tidak memiliki hati. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'min.
satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi'uyubi nafsihi wa nawara qalbahu wa arafahu gawaila mukhalaqati wa mukhalaqatin nas wasu min kalami wa huwa waliyullahu ta'ala mahfudhan fi sitrillahi ta'ala. Kelompok ini memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Mereka orang-orang yang mukmin yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang lain, serta Allah menjaga matanya dengan perasaan hina akan dirinya sendiri. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin kagum dengan orang yang berpenampilan good looking. Dalam kesempatan ini Al-Fakir tidak menyalahkan seorang yang good looking, berpenampilannya bagus, berkatanya bagus, mengajak kepada orang lain bagus, tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia katakan. Tapi ada orang yang berpenampilannya biasa saja, bahkan terlihat seperti gembel. Dia malu kepada dirinya sendiri, tidak menampakkan wajahnya, tidak menampakkan penampilannya, tidak menampakkan apa yang ada pada dirinya. Tapi dia mempunyai hati. Mungkin dia tidak berdakwah seperti layaknya Al-Fakir, tapi dia menjadi orang yang memang mengajak kepada jalan Allah dengan cara bersembunyi. Maksudnya seperti apa? Mungkin orangnya biasa saja, tapi dia mempunyai jiwa mukmin yang hebat. Waktunya beribadah dia tepat waktu. Dia tidak gila jabatan, dia tidak gila penghormatan daripada orang lain, tapi dia juga tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, hanya menghinakan diri di hadapan makhluk. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang keempat, yang diucapkan Syekh Abdul Qadir Jilani, rajulun ta'alama wa alama wa amila bi ilmihi wa huwal alim billahi ta'ala wa ayatihi stauda'allahu qalbahu gharaiba ilmihi wa saraha sadrihi liqabulil ulum. Orang yang keempat adalah orang yang belajar dan mengajar dan beramal dengan ilmunya. Itulah orang-orang yang mengerti kebesaran Allah Ta'ala. Golongan yang keempat ini adalah orang yang sempurna. Dia belajar, mencari ilmu, belajar berbagai literatur keilmuan, baik itu ilmu materi, artinya ilmu yang urusannya dengan dunia, atau urusannya dengan ukhrawi, dengan ilmu agama, dan mengajarkannya kepada siapa yang diajarkannya, kepada murid-muridnya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada teman dekatnya. Dia ajarkan ilmu itu dan dia mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia dapat diamalkan, ilmu yang dia peroleh dia amalkan. Tapi orang tersebut juga mengajarkan kepada orang lain. Itulah sebaik-baiknya orang. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada seseorang berkata, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, dia sendiri meminum dan makan makanan dengan tangan kiri, bukankah itu termasuk golongan yang kedua? Dia mempunyai lisan tadi, tapi tidak mempunyai hati. Tapi golongan yang keempat, dia mengatakan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan karena sunnah baginda Rasulullah SAW, dan siapa yang memakan makanan, meminum minuman dengan tangan kiri, maka itulah setan. Dia mengamalkannya. Itu golongan yang empat sempurna. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap kita adalah orang yang golongan keempat, bisa mencari ilmu, mudah mencari ilmu, dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dari contoh yang sederhana tadi, ketika masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kanan, mau makan berdoa, setelah makan berdoa, masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, gufronaka, dan begitu seterusnya ilmu yang diamalkan daripada ilmu yang dia peroleh ketika belajar tersebut. Terima kasih, mohon maaf Al-Fakir atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi orang golongan yang keempat menurut Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.